Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sipil, selamat datang di Podcast Sipil, naungan Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil. Di sini kita bakal ngobrol santai seputar dunia mahasiswa, organisasi, dan berbagai perlombaan. Nah, dan tak lupa kita juga mengulik cerita menarik dari beberapa narasumber kita, yang mana pada kali ini topiknya cukup relate nih buat teman-teman semuanya. Terutama yang sering bilang, "Bang, tugas ini kok banyak. Bang, ini kapan deadline-nya? Bang, kok bagaimana nih cara menyelesaikannya?" Baik teman-teman, sebelum kita ke narasumbernya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Rizky Franciscus, jurusan Teknik Sipil angkatan 2024. Perkenalkan semuanya, nama aku Hibri Ziraki Swanto dari jurusan Teknik Sipil 2024. Nah, pada hari ini kita kedatangan narasumber ciamik dari salah satu mahasiswa Teknik Sipil Universitas Riau angkatan 2024 yang aktif di berbagai bidang kampus, himpunan, dan juga perlombaan. Langsung saja kita sambut Hafid Maulana Ramdhani. Ya, halo. Nah, halo Hafid. Halo juga. Sebelumnya kami dari Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil mengucapkan begitu banyak terima kasih karena udah meluangkan waktunya, karena udah meluangkan effortnya, serta juga mau ngobrol di Podcast Sipil. Nah, sebelum masuk ke perbincangan yang lebih dalam nih, bagaimana kalau Hafid sendiri memperkenalkan diri ke teman-teman semuanya? Baik, terima kasih sebelumnya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hafid Maulana Ramdhani. Teman-teman boleh manggil aku Hafid. Aku merupakan mahasiswa jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Riau angkatan 2024. Dan pada saat ini aku sedang mengikuti unit kegiatan mahasiswa Universitas Riau Cendekia pada periode tahun 2026. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mengikuti berbagai kegiatan dan berbagai perlombaan yang berada di sana. Nah, itu sangat keren ya teman-teman, karena Hafid sendiri udah bisa ngikutin beberapa unit kegiatan mahasiswa. Tadi kan udah dibahas tuh kesibukan Hafid. Juga dengar-dengar kemarin ada ikut lomba dan juara ya, Hafid ya? Ya, betul. Itu juara apa aja tuh kalau boleh tahu? Pada hari itu, alhamdulillah aku diberi kesempatan untuk mengikuti lomba esai, bisa dibilang 5. Dan alhamdulillah aku dapat juara di 3 perlombaan esai. Dan yang pertama aku dapat juara 5 lomba esai tingkat nasional. Dan yang kedua aku juara 1 tingkat nasional. Dan yang ketiga ini juara 3 tingkat nasional dan meraih medali emas. Dan kayaknya kan dari semua kesibukan, ikut organisasi dan ikut lomba segala macam, apa memang dari dulu dari SD atau SMP, SMA udah kayak gitu kah? Apa baru di kuliah ini aja gitu? Sebenarnya kalau soal lomba-lomba ini aku baru mulai ketika kuliah. Karena ketika aku masih di bangku sekolah, aku itu kalau mengikuti lomba itu enggak merasa minder. Bagaimana kayaknya ikut-ikut lomba itu cuman hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang pintar saja. Sedangkan aku masih ngerasa aku belum cukup pintar untuk mengikuti lomba tersebut. Makanya pada kesempatan kali ini, yaitu ketika di bangku perkuliahan, aku menggunakan kesempatan itu untuk menggali potensi diri aku untuk mengikuti lomba-lomba dan mengikuti berbagai organisasi. Dari Hafid sendiri, apa yang menjadi tolak ukur pemikat Hafid? Kayaknya aku harus masuk ini deh. Kayaknya aku harus nggak mau jadi mahasiswa kupu-kupu deh gitu. Kayak mana? Jadi pada waktu aku memasuki bangku perkuliahan, aku adalah mahasiswa biasa yang sedang menghadapi proses transisi dari seorang siswa menjadi seorang mahasiswa. Nah, ketika aku masuk perkuliahan itu, kita juga harus beradaptasi dengan tugas-tugas kuliahnya, laporan praktikumnya, tugas besar, dan jadwal-jadwal yang lainnya yang ada di bangku perkuliahan. Nah, setelah aku beradaptasi dengan dinamika kampus atau aktivitas dan lingkungan di perguruan tinggi, aku itu ngerasa sedikit jenuh. Karena aku cuman menghadapi kayak, ya udah ke kampus, duduk di kelas, terus ngerjain tugas, ngerjain laporan praktikum, terus aku pulang. Jadi aku tuh ngerasa hidup di perkuliahan aku itu tidak bervariasi. Maka dari itu aku memutuskan untuk mengambil langkah bergabung ke dalam organisasi. Yang pertama aku bergabung ke Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Riau pada periode tahun 2025 dan 2026 dan
mengikuti unit kegiatan mahasiswa Universitas Riau Cendekia pada tahun 2026. Dari Hafid sendiri, gimana caranya diri Hafid bisa mengeluarkan effort maksimalnya supaya betah, supaya tahan pressure, supaya bisa enjoy dengan UKM-nya ataupun dengan perlombaan yang telah Hafid lalui gitu. Oke, jadi pada sebenarnya ini tuh aku kan baru pertama kali mengikuti organisasi dan mengikuti lomba, dan sebenarnya hal itu tidak berjalan selalu mulus kan, dan itu juga ada struggle-nya yang aku hadapin. Kayak aku itu harus mengatur jadwal antara perkuliahan, organisasi, dan perlombaan. Nah, sebenarnya aku itu ngerasa kayak sempat ragu, sebenarnya bener nggak langkah yang aku ambil ini? Apakah aku hanya membuat diri aku itu lebih capek, atau apakah aku ini capeknya itu berkembang gitu. Jadi sebenarnya awal-awalnya itu aku nggak enjoy, terus aku juga ngerasa tertekan di awal-awalnya kan. Lalu seiring berjalannya waktu aku berpikir karena aku capek dan aku ada mengikuti berbagai kegiatan, dan aku ngerasa ini nih aku berkembang ya ternyata, karena aku berbeda daripada aku yang kemarin. Nah, semenjak itu aku mulai enjoy dengan apa yang aku lakukan, apa yang sudah aku ambil, dengan cara bisa aku memang kegiatannya itu banyak, tetapi aku tidak lupa bahwasannya aku harus respect to myself. Jadi aku tuh kayak melakukan self reward, atau aku tuh memperbanyak teman, ngobrol, sehingga aku enjoy dengan kegiatan apa yang aku laluin. Nah, sekarang kita masuk ke dunia organisasi atau kampus nih. Mahasiswa tuh kan kayak banyak yang takut buat ikut lomba atau UKM atau organisasi. Kira-kira menurut Hafid lah gitu, apa yang menjadi struggle mereka gitu? Sebenarnya kalau kita ngelihat mahasiswa di sekitar kita itu banyak mahasiswa yang berpotensi, baik itu dalam berorganisasi ataupun dalam perlombaan. Nah, tetapi mereka itu sebenarnya sudah berpikir nanti struggle-nya ini, struggle-nya itu. Jadi mereka itu nggak ada kesempatan ataupun nggak berani buat ngambil langkah untuk memulai. Nah, hal-hal ini bisa disebabkan dari berbagai hal. Yang pertama, mereka itu nggak mau memulai untuk aktif karena mereka takut malu ataupun takut gagal. Para mahasiswa itu suka berpikir kalau gimana ya kalau misalnya aku gagal, atau gimana ya kalau misalnya aku dibandingin sama orang lain, pencapaian aku dengan pencapaian orang lain. Nah, hal ini yang membuat para mahasiswa itu tidak mau memulai dikarenakan mereka terlalu membandingkan diri mereka sendiri dengan orang lain. Dan yang kedua itu mereka selalu merasa kurang. Misalnya, aku udah ngelakuin ini tapi kok ngelihat si A misalnya, kok masih kurang gitu. Aku harus ngepres diri aku sendiri supaya dia bisa ngejar si A. Nah, karena hal ini yang membuat mahasiswa itu mengalami struggle itu sendiri. Kayak mereka itu harusnya memproporsikan kapasitas diri mereka sendiri. Mereka itu berkembang itu bukan harus menggebu-gebu dan aktif dan berkembang itu ada tahapnya, bukan langsung mencapai garis finish. Nah, karena mereka terlalu memasang standar yang di luar dari batas diri mereka sendiri. Dan yang ketiga, karena mereka struggle dan tidak mau memulai tadi, mereka itu cenderung mereka itu merasa belum siap. Jadi kalau mereka mau aktif di organisasi atau lomba, mereka merasa kayak belum cukup untuk aktif, atau belum cukup percaya diri, ataupun merasa belum cukup pintar untuk berada di aktif organisasi maupun perlombaan. Padahal kesiapan itu dibentuk ketika kita sudah memulai, bukan sebelum dimulai. Nah, kalau misal kayak Hafid nih mau ngasih dukungan gitu ke orang, terus ada adik yang bilang gini, bang, aku pengen sih kayak abang lah misalnya gitu, tapi aku kayak nggak punya skill dan aku takut kayak sibuk di dunia perkuliahan, apalagi jurusan kita yang lumayan sibuk kan gitu. Kira-kira apa yang mungkin bakalan Hafid bilang ke dia gitu, biar dia tuh pengen gitu ya nambah semangatnya, termotivasi ya, gitu ya kan, termotivasi juga excited gitu. Oke, kalau yang nanya ini mahasiswa yang kayaknya baru mau memulai, kayak bang, aku tuh sebenarnya mau mulai juga aktif organisasi maupun perlombaan, tapi aku tuh ngerasa kalau aku tuh belum punya apa-apa bang. Nah, menurut abang tuh gimana? Nah, kalau dari aku, sebenarnya kamu tuh belum punya apa-apa, tapi kamu belum tahu yang kamu kuasai itu berada di bagian mana. Okay. Jadi kamu harus mencoba dulu apa yang sekiranya itu
yang mau kamu kuasain. Misal kamu itu ingin mempelajari skill kepemimpinan, kamu bisa mengambil tanggung jawab kecil-kecil dulu. Atau kamu ingin belajar public speaking, kamu itu bisa menyampaikan pendapat kamu di kelas. Atau kalau kamu mau banyak prestasi, kamu bisa mengambil kegiatan ataupun lomba-lomba kecil terlebih dahulu. Karena yang paling penting di sini berkembang itu adalah memulai. Kita harus berani untuk memulai. Bagaimana presentasi Hafid membagikan antara organisasi dan juga perlombaan? Karena kan mungkin nih dari teman-teman semuanya yang belum mengikuti kedua-duanya, otomatis kan pilih salah satu tuh ya. kan. Prioritasnya salah satu gitu ya. Jadi mana nih yang lebih berdampak untuk di dunia perkuliahannya? Ada perlombaan atau organisasi gitu? Oke. Sebenarnya kalau ini nih tergantung dari mahasiswanya. Kalau kamu itu sebenarnya kamu itu mau mengembangkan diri kamu dulu atau kamu mau langsung terjun ke bidang akademik. Nah, kalau dari aku sendiri, aku itu lebih memilih untuk organisasi dulu karena aku harus mengembangkan soft skill yang harusnya aku pelajarin yang mungkin belum bisa didapatkan di kelas perkuliahan. Misal di dalam organisasi itu kita belajar bagaimana cara kita bekerja sama, bagaimana kita bertanggung jawab, atau bagaimana kita cara menyampaikan pendapat di depan orang ramai. Nah, itu kita latih di dalam organisasi. Nah, setelah aku ngerasa, aku udah siap nih, mental aku, soft skill aku, ataupun public speaking aku udah ngerasa siap, baru aku mengikuti perlombaan yang dimana itu tuh bisa aku ajak dari teman-teman yang satu organisasi dengan aku karena kami memiliki satu niat yang sama itu yaitu mencetak prestasi di bidang akademik begitu. Menurut Hafid sendiri tuh apa culture shock yang memang bikin Hafid tuh kok gini ya, kok gitu ya gitu. Culture shock aku di organisasi maupun UKM itu aku merasa ternyata organisasi itu nggak sesantai yang aku kira. Aku mengira kalau organisasi itu kita itu hanya membuat jadwal kegiatan, terus kita memperbanyak teman, terus kita ngumpul dan ngobrol. Yeah. Dan ternyata setelah kita masuk organisasi itu, kita ada tanggung jawab, kita ada deadline, kita ada masalah internal mungkin, dan kita ada tanggung jawab yang diberikan kepada kita dan kita harus bersikap profesional ketika kita sudah diberi tanggung jawab itu. Nah, setelah itu aku berpikir kayaknya, ternyata hal ini tuh ada juga ya yang harus diperhatiin, bukan hanya sesuai ekspektasi aku aja, ternyata ada ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita. Nah, kalau dari Hafid sendiri nih, gimana caranya supaya bisa lebih akrab? Otomatis kan kita kan sebagai makhluk sosial kan butuh yang namanya teman, butuh pendamping, butuh kakak tingkat ataupun adik tingkat, support system semuanya. Nah, semenjak menjalankan UKM ini dan perlombaan, bagaimana Hafid bisa menjadikan diri Hafid sebagai makhluk sosial yang bermanfaat bagi mereka dan mereka juga bermanfaat buat Hafid? Yang pertama kan aku sebagai mahasiswa teknik sipil mengikuti unit kegiatan mahasiswa di tingkat universitas itu. Yang pertama aku memperkenalkan diri aku kayak gimana, aku tuh dari jurusan mana. Nah, terus sebelum itu aku kayak bertanya-tanya, ini dari jurusan mana, terus kayaknya kesibukannya apa. Nah, terus kayak kami sharing apa sekiranya yang sudah dilalui sebelum masuk unit kegiatan mahasiswa ini. Contohnya kayak banyak mahasiswa-mahasiswa yang sudah mengikuti lomba, baik itu tingkat nasional ataupun internasional, ataupun mengikuti organisasi lain kayak badan eksekutif mahasiswa ataupun himpunan. Nah, kalau untuk bermanfaatnya itu, kalau kami itu kan kami itu sudah melakukan pendekatan, kami itu sudah kenal. Nah, kami itu setelah sharing-sharing seperti ilmu yang kita dapat kepada orang lain dan orang lain itu memberikan ilmunya kepada kita, kami itu ngebentuk tim itu untuk bisa lomba-lomba atau kami melakukan tim kajian yang berupa isu-isu yang ada, baik itu isu nasional ataupun internasional. Setelah itu kami itu bisa membahas kayak isu-isu ini gimana ya, kita menyusun argumentasinya, kita mengumpulkan datanya, lalu kita memberikan solusi yang logis kepada pihak yang bersangkutan gitu. Jadi itu melatih kita sebagai mahasiswa untuk berpikir kritis dan solutif gitu. Oke, jadi mau sedikit nanya lah ya kan. Untuk semuanya udah diikutin nih dari organisasi,
UKM, lomba dan yang lainnya tuh kayak apa sih pengalaman yang paling yang berkesan gitu di atau di lomba gitu kan, kemarin kan lomba itu lomba esai kan. Nah, kira-kira apa yang paling berkesan dari itu? Eh, Paling berkesan ya. Waktu itu aku pertama kali mengikuti perlombaan esai tingkat nasional di Universitas Andalas. Sekitar 3 bulan lalu atau 2 bulan lalu gitu. Nah, itu kan lomba perdana aku dalam mengikuti perlombaan esai kan. Jadi aku tuh harus mengeluarkan semua effort, semua waktu yang belum pernah aku lakuin sebelumnya. Jadi kayak mungkin aku tuh harus lebih menjadwalkan lagi bagaimana jadwal kuliah aku dan organisasi dan perlombaan ini. Nah, yang paling berkesan itu setelah kami submit lomba esai itu, dan alhamdulillah aku lulus sebagai semifinalis di Universitas Andalas itu. Oke. Nah, lalu aku ngerasa kayak akhirnya gitu kan, semua usaha yang aku perjuangkan itu membuahkan hasil. Nah, akan tetapi pada saat itu ada terkendala terkait dana, yaitu tim aku itu harus berangkat ke Universitas Andalas dan kami harus mengajukan proposal pendanaan kepada fakultas kami masing-masing. Nah, ternyata pada saat itu di Fakultas Teknik itu belum bisa untuk membantu terkait dana, dan begitu juga dengan jurusan. Jadi karena hal itu aku nggak bisa berangkat ke Universitas Andalas dikarenakan tidak ada dana. Jadi pada waktu itu aku merasa cukup berat karena semua hal yang aku sudah limpahkan untuk lomba esai ini dan semua yang sudah aku luangkan tidak bisa berangkat hanya karena keterbatasan dana. Terus sebenarnya aku waktu itu sempat ngedown kayak gimana lah ya, aku udah lomba esai, terus aku udah nyusun esainya, ternyata udah ngasih effort semuanya ya kan. Rupanya nggak bisa berangkat karena nggak ada dana. Nah, ternyata setelah aku pikir-pikir, ini ternyata bukan akhirnya gitu loh. Jadi setelah itu aku mikir, aku harus bangkit lagi. Aku nggak bisa kalau ngedown terus. Aku harus nyari lomba-lomba lagi. Nah, setelah itu aku mengikuti lomba-lomba yang lebih bagus berada di lingkungan Universitas Riau ataupun lomba-lombanya esai nasional yang online. Jadi aku nggak perlu berangkat ke sana gitu. Jadi ini bukan sebagai halangan aku untuk berkembang gitu. Nah, kalau itu yang kan tadi kan yang berkesan ya. Ada nggak yang dari Hafid seandainya waktu bisa diulang ke masa masa tersebut, apa yang perlu Hafid ulang supaya Hafid bisa menghindari mungkin dari kegagalan atau mungkin dari struggle atau mungkin dari sebuah musibah, mohon maaf. Nah, gitu ada nggak? Sehingga Hafid kedepannya bisa lebih aware, lebih waspada gitu. Kalau aku bisa kembali ke mahasiswa yang dulu, aku bakal bilang kalau aku tuh harus lebih cepat untuk memulai dan jangan takut untuk memulai. Karena kalau misalnya aku takut untuk memulai, aku nggak bakal tahu rasanya bagaimana berproses, bagaimana jika aku diberi tekanan atau diberi tanggung jawab yang besar, aku nggak bakal tahu rasanya. Dan aku bakal lebih aware soal ini. Jadi aku bisa lebih mulai duluan, jadi aku bisa lebih belajar lebih banyak karena aku sudah memulai duluan gitu. Berarti lebih kayak gerak cepat aja gitu ya, dari semester 1 atau semester 2 udah mulai aktif gitu ya. Menarik banget ya cerita-ceritanya dari Hafid. Ya sih. Nah, jadi bisa gitu ya. Banyak deh kesimpulan yang perlu diambil, pelajaran gitu. Yang lainnya tuh yang pengen memulai hal-hal baru lah gitu untuk melangkah gitu. Nah, jadi nggak perlu nunggu teman, tapi kita harus persiapkan diri kita matang-matang terlebih dahulu, baru kita mulai. Jangan kayak nunggu teman, aku nggak punya teman nih. Mau sampai kapan gitu ya kan? Yang terakhir itu mungkin kami nanya tips and trick deh dari Hafid sendiri, karena udah. Iya. Ini butuh nih ya. Ya kan? Butuh supaya bisa memotivasi teman-teman semuanya, memotivasi kami juga terutama. Dan apalagi nanti bentar lagi kan maba kan bakalan masuk tuh ya. Tips dulu deh. Nah, tipsnya dari Hafid sendiri. Kan kami kan masih banyak yang penasaran nih. Iya. Nah, bisa nggak dibocorin kayak mana kehidupan Hafid sehari-hari gitu?
Ya. Supaya misalnya nih jam segini sampai jam segini Hafid melakukan ini gitu. Ini selama di biar lebih menantangnya, ini dari ada kegiatan praktikum kita dan yang juga ada laporan, terus ada tugas besar segala macam. Dan Hafid juga ada program kerja yang sedang dilaksanakan gitu. Cara kah apakah gitu. Oke. Jadi kita sebagai mahasiswa Fakultas Teknik itu kita pasti nggak asing dari laporan praktikum, tugas besar dan praktikumnya sendiri kan. Ya. Nah, kalau soal tipsnya, misal di suatu waktu aku sedang menghadapi praktikum, laporan praktikum, terus ada tugas besar dan program kerja dari organisasi yang sedang aku ikutin. Nah, kalau dari aku itu, aku membuat jadwal untuk di hari itu apa yang sekiranya bakal dikerjain. Misalnya nih hari Senin, aku bakal mengutamakan perkuliahan dulu. Misal kalau ada deadline tugas besar atau deadline laporan praktikum, aku bakal ngerjain itu dulu. Nah, setelah itu organisasi dan lomba itulah yang bakal mengikuti jadwal dari perkuliahan aku sendiri, bukan kebalikannya. Nah, setelah itu tipsnya itu jangan menunda-nunda sedetik pun. Misal kita tuh punya waktu kayak setengah jam kita free. Nah, aku selalu membawa tugas-tugas yang sekiranya bakal dikumpul misalnya minggu depan. Aku selalu bawa tugas itu, jadi setengah jam itu aku pakai buat ngerjain hal itu. Jadi ketika aku sudah pulang, aku ngerasa, tugas yang ini udah selesai. Jadi aku bisa mengikuti jadwal organisasi maupun lomba-lomba yang aku ikutin. Lalu kalau misalnya aku jadwalnya itu sudah tersusun. Nah, nggak semuanya jadwal yang aku susun itu terlaksana. Nggak semuanya jadwal yang sudah aku susun secara sempurna itu dijalankan sesuai dengan jadwal yang aku buat. Terkadang aku bisa kayak, aku udah capek hari ini atau aku terlalu banyak tugasnya. Jadi itu di luar dari jadwal. Jadi aku juga belajar dari hal itu bahwasannya jadwal itu nggak perlu sempurna. Yang penting kita harus sadar bahwasanya kita harus memulai lebih awal. Kita harus memanfaatkan waktu itu sebaik-baik mungkin. Walaupun itu hanya 5 menit atau 10 menit gitu. Dan yang paling penting jangan pernah menunda-nunda. Walaupun kita suka merasa waktunya masih lama, deadline-nya masih lama gitu. Jadi pokoknya nggak boleh mikir kayak gitu. Jadi kalau kita ngerjain lebih awal, jadi kita punya waktu free di nantinya. Dan waktu yang free itu bisa kita gunakan buat berorganisasi maupun mengikuti perlombaan gitu. Tapi bentar dulu ya. Dari tadi kita nanya apa gitu kan. Kita bahas lomba UKM, tapi kita nggak tahu nih Hafid ini di UKM tuh sebagai apa sih, dan di organisasi kemarin tuh sebagai apa? Coba boleh diceritain nggak sih? Aku di organisasi Universitas Riau Cendekia itu, aku berada di Departemen Research Department. Nah, Research Department itu kami yang mengkaji bagaimana isu-isu nasional maupun internasional. Nah, di bagian research ini tuh ada 2 divisi. Yang pertama divisi pengkajian dan divisi PKTI. Nah, divisi pengkajian itu inilah yang bagian bagaimana misalnya isu-isu global ataupun isu nasional ataupun isu lokal yang berada di dunia ini. Terus kami kaji, ini sekiranya permasalahannya gimana, bagaimana kita ngumpulin datanya, gimana kita menyelesaikan masalah ini menurut pandangan dari seorang mahasiswa. Nah, kalau dari divisi PKTI ini, PKTI itu adalah divisi dari yang mengajarkan kita bagaimana kita menyusun esai dan KTI, karya tulis ilmiah. Inilah yang divisi mengajarkan kita bagaimana sih kita menyusun esai itu, bagaimana ya cara menyusun karya tulis ilmiah itu. Nah, itu diajarkan dari divisi PKTI ini. Dialah yang memegang proker-proker itu. Jadi research itu adalah departemen yang membahas terkait keilmuannya gitu. Oh gitu ya. Kan Hafid tuh ikut lomba esai ya kalau nggak salah, yang juara 1 dan juara 3 tadi. Nah, di sela-sela tips and trik keseharian, mungkin kita bakalan masuk ke ini sih, tips and trik dalam membuat karya tulis ilmiah yang esai tadi tuh. Nah, mana tahu ada adik-adik kita yang atau teman-teman yang tertarik gitu kan, tapi bingung gitu mau mulai dari mana sih, kayak mau buat karya tulis ilmiah tuh harus gimana gitu. Nah, boleh nggak diceritain gimana caranya, tipsnya dan triknya gitu? Oke. Gitu. Jadi kalau kita mau menyusun baik itu esai atau karya tulis ilmiah, nah yang pertama kita harus tahu kita tuh mau
mengangkat isu apa dulu. Nah, tips dari aku gimana sih kita cara mencari isu yang bisa kita angkat sebagai esai maupun karya tulis ilmiah. Aku kalau dari aku itu ngebuka Google Chrome. Jadi aku tuh sering membaca berita-berita kayak misalnya nih pada waktu itu kan kita tuh sedang mengalami krisis energi. Iya. Krisis energi kan. Nah, aku baca ternyata limbah dari pertanian itu bisa kita gunakan sebagai energi. Gimana caranya? Caranya itu ketika kita menemukan limbah pertanian, kita olah menjadi pembangkit listrik tenaga biogas. Caranya kita memasukkan limbah pertanian itu ke dalam tabung reaktor, lalu kita masukin bakteri, lalu dia itu akan mengalami pembusukan. Nah, pembusukan ini kan akan menghasilkan tekanan. Ya. Nah, tekanan ini bisa kita konversikan ke menjadi energi listrik gitu. Atau misalnya kan di isu global ini kan kita sedang pengen material-material baterai. Nah, kalau kita lihat, kalau misalnya air-air yang kita lihat, misalnya kita sedang cuci tangan, air keran gitu. Nah, kalau kita masak kan rasanya kan berbeda kan airnya daripada air galon. Nah, itu terjadi karena air yang kita sedang lihat itu, dia itu mengandung logam. Nah, logam ini bisa kita manfaatkan sebagai bahan baku baterai. Nah, caranya bisa kita kumpulkan airnya, terus kita pisahkan logam-logam dari air itu dan kita bisa gunakan sebagai bahan baku baterai tersebut. Nah, pokoknya dari aku yang pertama kita harus cari isu apa yang mau kita angkat. Pertama, dan yang kedua, setelah kita tahu isu apa yang mau kita angkat, baru kita menyusun si esai dan KTI ini. Nah, esai dan KTI ini juga memiliki struktur yang berbeda dan hal itu harus dipelajari dengan pelan-pelan, bukan nggak bisa langsung gitu. Tips yang kedua, karena kita tahu bahwasanya esai dan KTI ini memiliki struktur yang berbeda, kita bisa konsultasi kepada kakak-kakak dan abang-abang kita yang sudah mengikuti perlombaan, ataupun kepada dosen dan ataupun kepada pihak yang lainnya yang sudah berpengalaman, gitu. Nah, dari sekian banyak, HP ini udah ngasih tips and trick dari dunia perkuliahan, serta juga dengan perlombaannya. Nah, ini kami dari Perkisternya ada buat kayak fun session nih. Jadi Hafid sendiri bisa bisa pilih salah satu dari di antara pilihan-pilihan kami. Nah, jawabnya harus spontan ya. Jangan pikir ya. Nah, dari Hafid sendiri nih, lebih pilih mana? Tidur yang larut malam jam-jam 3 sampai jam 5 atau tidur cepat dari jam 8 sampai jam 10? Tidur cepat. Nah, pilih menjadi ketua panitia atau jadi ketua kelompok? Ketua panitia. Pilih presentasi atau praktikum? Presentasi. Males praktikum dia. Praktikum nih. Dari sekian banyak nih, udah kita lalui semester apa sih yang paling berat, semester berapa gitu? Semester 3. Setuju sih kalau itu. Setuju nih. Nah, yang terakhir, karena Hafid sendiri dari jurusan teknik sipil, sebutkan satu kata dan sebutkan alasannya mengenai teknik sipil itu sendiri. Satu katanya apa? Seimbang. Nah, seimbang. Alasannya untuk teman-teman biar tahu. Seimbang kalau dalam ilmu teknik sipil, kita tuh kalau mau merancang bangunan, dia itu harus seimbang. Karena jika ada salah satu yang lebih berat atau salah satu lebih ringan, dia bakal roboh. Makanya kunci dari teknik sipil itu adalah seimbang. Nah, dan hidup pun harus seimbang sih. Betul. Betul tuh. Mungkin berakhir pula sesi tanya jawab kita dan sesi podcast kita. Kami mengucapkan begitu banyak terima kasih kepada Hafid selaku narasumber yang udah mau menemani kami dari awal tadi, dari pembukaan hingga ke penutupan. Banyak juga ya ilmu-ilmu yang bisa didapat dari banyaknya kegiatan yang kita lalui dari awal sampai akhir. Mungkin kesimpulannya semuanya bisa disimpulkan kan? Bisa, udah dapat karena kesimpulan semuanya sih. tuh mengandung manfaat, mengandung kebaikan-kebaikan lah dari Hafid sendiri gitu. Mungkin dari aku selaku host Hibri Zarakiswanto bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus seimbang teman-teman antara ya dunia perkuliahan ataupun dunia di rumah nantinya, terus bisa seimbang antara perlombaan dengan kegiatan belajar mengajar akademik dengan organisasi, dan juga kita harus seimbang antara dunia dan juga akhirat teman-teman.
Tuh. Nah, Kalau dari aku sendiri Rizky Franciscus lebih ke sebenarnya kita tuh walaupun di sela-sela kesibukan yang namanya praktikum, matkul yang lumayan berat, tugas dan segala macamnya, ternyata kita masih bisa apa gitu loh, aktif di luar, ikut lomba yang kayak sebenarnya kayak Hafid tuh kan ikut lomba kayak esai gitu kan. Padahal sebenarnya kita tuh biasanya kan anak sipil tuh jembatan lah atau Iya. merancang CAD lah Bangunan, segala macam gitu. Tapi Hafid masih bisa di luar itu dan ternyata kita tuh nggak hanya di Monoton lingkup itu itu ya. aja gitu loh. Tapi kita bisa di luar itu. Nah, dan dari Hafid tadi kita juga bisa belajar bahwa kita bisa time management dan yang segala macamnya bisa survive lah gitu. Mungkin itu saja yang bisa kami berikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga cerita hari ini akan menjadi cerita yang lebih baik daripada cerita-cerita sebelumnya. Dan cerita yang akan datang akan lebih baik daripada cerita hari ini. Betul. Akhir kata, saya Hibri Ziraki Iswanto. Dan saya Rizky Franciscus. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.